Saya record dulu. Selamat malam Bu Dida, terima kasih ini sudah mau membantu saya ya, mengenai model yang saya buat ceritanya. Ini saya buat model, kemudian model itu saya mau implementasikan ke aplikasi. Nah nanti saya minta tanggapan Ibu dari fitur-fitur, mulainya dari model ya, dari model, kemudian ke fitur. Nah, fitur-fitur itu kira-kira Ibu setuju atau tidak? Kalau memang setuju, kira-kira alasannya apa? Kasih alasan ya Bu ya. Kalau tidak setuju, kira-kira yang pas yang mana gitu ya. Nanti juga kasih alasannya. Kita mulai ya Bu ya. Saya akan share screen dulu deh. Saya akan jelaskan. Saya jelaskan dulu ya Bu Dida ya mengenai model saya. Jadi fitur itu saya dapat setelah saya melihat dari model ini. Nah, model ini saya peroleh dari hasil literatur review beberapa kali, terus kemudian hasil diskusi dengan domain expert beberapa kali juga. Jadi ini sebenarnya model ini sudah berubah 4 kali, Bu. Sudah ada perubahan 4 kali, kemudian ini adalah yang terakhir ya. Sehingga dari model ini nanti saya akan buat aplikasi. Nah, yang saya tanyakan nanti fiturnya sesuai atau tidak gitu ya. Nah, model yang saya buat ini seperti ini Bu ya, ada 3 proses sebenarnya ini. Ada 3 proses. Yang pertama ini proses manajemen proses, kemudian ini manajemennya, kemudian ini core prosesnya. Nah, core proses atau proses utamanya sebenarnya di tengah ini Bu. Di tengah ini, kemudian di sini adalah supporting proses. Nah, dari ketiga proses ini memang yang saya mau tanyakan tuh yang tengah ini Bu, yang core prosesnya sebenarnya. Nah, model saya ini yang akan membahas pembelajaran tentang kuliner Bu sebenarnya. Jadi saya tuh dari dulu sampai sekarang S2 sampai S3 ini bahasnya nggak jauh dari kuliner. Ya, nah ini apa namanya saya membuatnya yang pertama ini saya jelaskan sebentar supaya nanti saat menentukan fitur Ibu apa namanya bisa sinkron dengan model saya ya. Nah, pertama, jadi ini nanti aktornya yang menjadi konsen di sini adalah siswa atau mahasiswa ataupun publik ya umum karena ini berbasis komunitas. Nah, kemudian adanya pembelajaran komunitas kuliner ini karena memang ada kebutuhan dari individu. Nah, kebutuhan individu ini apa saja sih gitu ya? Kebutuhan individu ini salah satunya adalah karena makanan menjadi penyebab ya, menjadi penyebab seseorang itu sehat ataupun sakit. Kemudian makanan juga menjadi hal yang sangat luar biasa sebagai penopang ekonomi Indonesia ini masih kuat karena salah satu penopangnya adalah bidang kuliner gitu ya. Jadi kemarin ada penelitian yang saya apa namanya peroleh 67% ini ditopang oleh ekonomi kreatif ke bidang kuliner. Nah, kemudian karena kuliner ini adalah sangat menjanjikan sekali, terutama untuk bisnis ya. Apapun makanan kalau dijual itu tetap laku gitu ya Bu ya. Nah, kemudian faktor lainnya adalah bahwa makanan ini sebagai kebutuhan pokok gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka memang harus ada dan harus kembangkan terus gitu. Nah, kemudian dari kebutuhan itu sehingga orang itu akan mencari skill atau keterampilan bagaimana dia bisa memasak dengan baik, enak, kemudian menyajikan dengan baik, dengan kemasan yang menarik dan lain-lain ya. Nah, di sini apa namanya dimulai dari kelola Bu. Jadi dari kebutuhan ini berlanjut nanti kelola. Yang mengelola ini siapa? Yang mengelola adalah admin ya.
Nah, ini nanti ranahnya admin kelola. Kemudian nanti siswa bisa melakukan registrasi, siswa maupun SEP atau instruktur. Jadi nanti aktornya itu sebenarnya ada, kalau admin kan sudah ini ya, admin, instruktur, atau SEP, kemudian siswa. Nah, nanti bisa registrasi siswa atau instruktur atau SEP ini di sini. Nah, kemudian nanti login. Setelah login dia pendaftaran, dia mendaftar mau ke arah makanan apa nih, Oriental Food, Nusantara Food, atau Beverage, atau apa ya, di situ nanti di pendaftaran. Nah, kemudian nanti sebenarnya pembelajaran itu di sini, Bu. Interactive learning-nya, karena di sini ada praktek, kemudian ada diskusi. Nah, kemudian ini ada ujian, ada sertifikasi, kemudian ada evaluasi. Nah, kenapa di sini ada ujian? Karena memang nanti pembelajaran ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kalau gratis, maka dia tidak mengikuti ujian. Dia sampai di sini saja. Nah, ujian ini dilakukan jika mereka ingin sertifikasi, ya. Dia ingin sertifikasi. Nah, kalau dia tidak mengikuti ujian, maka dia tidak masalah gitu ya. Nanti ada pilihan di saat pendaftaran. Nah, ini dari model ini saya akan tuangkan ke dalam aplikasi. Nah, saya akan tanya ke Bu Ida mengenai fiturnya, Bu. Jadi saya sudah ini fiturnya ya. Yang pertama itu tadi kelola ya. Kelola. Nah, di kelola ini adalah ranahnya si admin. Ada 14 fitur, Bu, yang ada di kelola ya, ada 14. Kelola kurikulum sampai dengan ke-14-nya adalah kelola testimoni, karena nanti juga ada testimoni. Jadi ini banyak sekali kelolanya. Semua kita kelola karena memang kita pengen semua itu terstruktur gitu ya, memberikan fasilitas ke siswa itu supaya maksimal. Nah, ini dari kelola ini Bu Dida, saya mau menanyakan nih, kelola kurikulum, kelola kategori, sampai dengan kelola testimoni ya. Yang menariknya di sini ada portofolio, Bu. Portofolio siswa itu juga kita kelola, karena nanti output-nya salah satunya adalah portofolio. Si siswa bisa punya portofolio, di mana portofolio itu menjadi sebagai ininya si siswa ya, dia sudah menghasilkan hasil belajarnya seperti apa, dan sebagai brandingnya si siswa sebenarnya. Nah, dari sini Bu, mulai dari pertama dulu, kelola kurikulum, sampai dengan nomor 6 dulu deh, kurikulum kategori, kemudian di sini ada kelola jenis pembelajaran, konten, sampai dengan kelola jadwal. Kira-kira Ibu ada tanggapan nggak, atau sudah sesuai, atau memang belum, kalau belum misalnya kenapa, yang mana yang harus dibuang, atau ada tambahan, atau mungkin sudah cukup gitu ya. Mohon masukannya Bu Ida, monggo. Oke. Baik Bu Win, sebetulnya ini awal pertama kali saya lihat kok kayaknya apa gitu. Saya belum nyambung gitu. Tapi ternyata setelah dijelaskan kayak Bu Win, memang sekarang itu kuliner itu kayaknya menjadi sesuatu yang sangat penting dan menarik. Apalagi karena itu kan kebutuhan sehari-hari Bu Win ya. Betul. Saya setuju banget ini kalau dijadikan dikelola, kemudian dijadikan sistem. Mungkin ini nanti hasilnya sistem apa sih ya Bu ya? Ini nanti hasilnya kayak model si learning tapi untuk komunitas, Bu. Jadi pembelajaran gitu. Ya. Ininya ke komunitas. Jadi sebenarnya ini sih non formal ya, masuknya kan informal. Jadi tapi nanti kita akan coba guide dengan sertifikasi itu, sehingga dia semi formal ya. Nah, pendidikan ini memang tujuannya, karena ini adalah free dan berbayar,
kalaupun dia hanya pengen pengetahuan bisa belajar memasak tanpa ada keinginan untuk memperoleh sertifikasi, sebenarnya sih tidak masalah ya. Nah ini tujuannya adalah endingnya adalah membantu mereka-mereka yang ingin misalnya bisa memasak, kemudian dia juga membantu bagi mereka yang ingin berwirausaha di bidang kuliner ya. Nah itu Bu Dida. Oh iya iya, oke baik Bu. Mungkin tanggapan saya dari beberapa hal yang sudah dibuat pertanyaan di sini mungkin Bu ya. Mungkin yang pertama dulu di sini kelola kurikulum. Sebetulnya saya sih setuju Bu ya, karena apapun itu yang harus kita pelajarin itu memang harus ada kurikulumnya supaya terstruktur. Jadi kita tahu ketika nanti belajar itu yang ada di kurikulum. Jadi kita tidak istilahnya tidak keluar kemana-mana gitu Bu ya. Jadi fokus. Meskipun tadi yang Bu In sampaikan bahwa ini hanya pembelajaran bukan formal, tapi saya rasa memasak itu meskipun bukan bukan formal, tapi itu penting gitu buat di kehidupan kita sehari-hari gitu Bu In ya. Jadi kadang kita memasak juga kan ada beberapa masakan yang memang harusnya itu boleh atau tidak disatukan bahan-bahannya gitu kan. Nah, saya rasa di pembelajaran ini harus lebih banyak diinformasikan, khususnya komunitas kan belajar lebih dari sekadar kita memasak di dapur gitu Bu In ya. Nah untuk kelola kurikulum ini saya setuju sekali harus ada kurikulumnya supaya nanti belajarnya lebih fokus lah gitu. Kemudian pelajaran pun ini saya setuju juga Bu karena di pembelajaran memasak ini kan harus ada kategorinya. Mungkin pemahaman saya di sini kategori itu ini ya Bu In, misalkan dia apakah belajar memasak kue kah, masakan Iya tradisional betul Bu. kah, atau seperti apa? Nah, ya, Iya. karena orang tidak bisa memasak sekaligus banyak menu, kue basah, kue kering, makanan lauk pauk itu kan sepertinya berbeda, apalagi dengan kue-kue dan sebagainya, gitu ya Bu In ya? Ya betul. Saya Berarti setuju setuju Bu ya In Bu ada ya. kategorinya ya. Betul, saya setuju ada kategori di sini karena harus fokus. Kemudian yang ketiga ini jenis pembelajaran yang kondusif. Saya boleh bertanya kalau di sini kalau ini sistemnya aplikasi, apakah nanti di komunitasnya ini ada kelas-kelas khusus atau seperti apa ya Bu In? Nanti ini walaupun di komunitas kita ada perkumpulan kelas Bu ya. Jadi nanti jenis pembelajarannya itu bisa kelas, kemudian bisa grup, jadi dia membentuk grup berapa orang, dan bisa mandiri atau privat. Nah, karena kan gitu. kita Tapi semua dikelola dalam aplikasi ini ya. betul. Jadi nanti tergantung dari kebutuhan si siswanya ya Bu ya. Bisa kalau saya misalnya saya pengen sekali nih benar-benar mendalami itu saya mau privat. Nah, berarti nanti si siswa ini juga bisa belajar memilih dengan metodenya adalah privat. Gitu. Walaupun ini konteksnya adalah semua ini online Bu. Online. Oke, baik Bu Ida, berarti intinya dari kelola kurikulum, kategori, jenis pembelajaran, konten ini setuju ya Bu ya? Setuju Bu, setuju ya. Supaya fokus belajarnya nanti ya. Kita lanjutkan ke kelola pengguna, ini sudah pasti. Nah, ada kelola sertifikasi. Jadi karena nanti ada sertifikat yang dikeluarkan, nanti kita akan coba kerjasama dengan BNSP misalnya yang lembaga sertifikasi, kemudian yang menaungi asosiasi SEP misalnya dan seterusnya. Nah, di sini nanti ada setelah kelola sertifikasi, ini karena nanti yang berbayar ya, maka dia kelola ujian karena nanti juga yang mau sertifikat juga perlu diuji juga, namanya kelola ujian. Kemudian kelola laporan, kemudian nanti ada umpan balik kuesioner. Jadi nanti salah satu dari evaluasi yang kita gunakan adalah umpan balik kuesioner ya.
Kemudian nanti ada kelola portofolio. Yang menariknya dari yang saya buat ini, Bu Dida, ini adalah ada portofolio tadi yang saya sudah sampaikan di awal ya, bahwa portofolio ini sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan kemampuan si siswa dari hasil belajar itu. Kemudian nanti endingnya supaya siswa itu juga menjadi percaya diri ya, karena apa yang dia Betul. hasilkan mereka bisa terpublish, kemudian orang bisa memberikan komentar, memberikan masukan, dan mungkin mengelek sebanyak-banyaknya gitu ya. Sehingga di sini ada kelola portofolio, kemudian kelola testimoni. Jadi nanti siswa yang ini juga setelah belajar dia melakukan testimoni, bisa memberikan testimoni hasil dari belajarnya. Nah, testimoni ini nanti juga banyak ininya ya Bu ya, tidak hanya hasil belajarnya saja, tetapi juga mungkin salah satu chef atau salah satu instruktur yang bagus misalnya dia juga bisa mengutarakannya di dalam testimoni ya. Betul. Nah, dari sini Bu, kira-kira ada yang kurang atau ada tambahan atau mungkin ada yang perlu dihilangkan gitu ya. Silakan Bu Dida, mohon bantuannya nih. Kalau saya lihat sih memang menarik Bu di sini ya, apalagi kalau sudah mengelola sertifikasi, artinya aplikasi ini betul-betul ada tujuannya gitu. Terkadang kan ketika bikin aplikasi kita belum tahu tujuannya apa, tapi saya lihat di sini di sistem yang akan dibuat ini ada sertifikasi segala gitu. Jadi sehingga ini lengkap banget Bu, apalagi kalau sampai portofolio. Kadang kan kita melihat orang itu gimana ya portofolionya, pernah pengalaman apa saja kah gitu kan. Karena di portofolio kita melihat skill kemampuan seseorang itu, menurut saya sih bagus Bu, apalagi kalau sudah ada sertifikasi dan yang mengujinya pun orang-orang kompeten, misalkan asesor kan sekarang asesor makanan pun kan rasanya sudah ada gitu. Jadi kalau sudah dikeluarkan oleh BNSP misalkan itu sudah bagus sekali Bu, sudah luar biasa gitu. Kalau sudah bekerja sama dengan itu Bu, ini bagus Bu. Saya setuju Bu, setuju sekali Bu. Di portofolio juga ya, sehingga nanti kan kalau sudah ada sertifikasi, karena kan ketika kita uji kompetensi apapun itu, kalau sudah memiliki sertifikasi khusus dari BNSP, saya rasa orang sudah memiliki kepercayaan tersendiri gitu dengan sertifikat yang dimiliki orang yang megang sertifikat itu gitu Bu ya. Itu Bu, saya setuju Bu. Baik, berarti intinya setuju ya Bu Dida ya. Oke, baik Bu Dida, terima kasih. Saya akan lanjutkan Bu di bahasa. Jadi nanti untuk aplikasi yang saya mau bangun, saya memberikan pilihan bahasa yang nanti kita akan gunakan. Karena bahasanya adalah rata-rata bahasa internasional adalah bahasa Inggris, sehingga nanti saya menggunakan pilihannya adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Selain itu, sepertinya saya tidak akan gunakan, yang penting kalau bahasa Inggris kan semua negara juga bisa memahami ya. Ini untuk bahasa Bu, kira-kira bahasa cukup bahasa Inggris dan bahasa Indonesia menurut Ibu gimana Bu? Cukup Bu, kayaknya itu sudah sudah menjadi kebiasaan kita ya, kalau tidak berbahasa Inggris ya berbahasa Indonesia gitu. Iya, tapi kalau mau ditambah bahasa daerah juga boleh Bu, bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya. Oke, karena baik kita Bu banyak Dida. yang orang Jawa, orang Sunda misalkan. Jadi bahasanya cukup dua ya Bu ya, setuju ya? Iya Bu, iya. Nah, kemudian registrasi. Di sini ada setelah mereka memilih bahasa dan terusnya dia registrasi Bu. Nah, di dalam registrasi ini memang saya menentukan seperti biasa dan lazimnya registrasi, itu ada username, password ya. Walaupun saat ini registrasi itu bisa by email. Jadi registrasi nanti tinggal masukkan email, mereka langsung otomatis gitu ya. Atau saya juga beberapa kali registrasi di sebuah aplikasi by media sosial, jadi langsung link media sosial saya klik ke Facebook saya, dia langsung bisa ngelink otomatis registrasi gitu ya Bu ya.
Tapi di sini saya tidak menggunakan itu. Saya menggunakan seperti lazimnya biasanya username password ya. Kemudian di sini ada pengisian identitas. Identitasnya nanti termasuk di dalamnya adalah nama, email, dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Nomor email jika nanti ada lupa password misalnya ya. Kemudian di sini ada pendaftaran berdasarkan tingkatan statusnya, Bu. Jadi saya nanti kalau sudah registrasi, sudah isi semua, nanti saya pilih status saya apa. Oh, status saya siswa. Berarti nanti saya sebagai siswa ya, atau status saya instruktur atau SEP. Nah, nanti tinggal ada pilihan status siswa atau instruktur atau SEP. Nah, dari registrasi ini, Bu, yang ada 4 fitur ya. Kira-kira Ibu setuju atau mungkin ada tambahan atau mungkin ada masukan, Bu Dida? Saya rasa cukup sih, Bu, tapi mungkin kalau saya sebagai ibu-ibu ya, Bu ya, kadang kan suka lupa tuh password dengan username dengan password. Mungkin bisa bisa ditambahkan, dikirimkan ke WhatsApp misalkan. Kalau WhatsApp kan nggak akan lupa gitu. Oke, berarti nanti di ininya ya, saat registrasi ya, otomatis akan terkirim di WhatsApp gitu atau di WA gitu. Atau gimana nih, Bu? Iya, Bu. Kadang kalau kita misalkan verifikasi lagi password dengan username, misalkan contoh ke email yang sudah-sudah, rasanya juga gitu password emailnya gitu deh. Lebih baik itu dikirimkan ke WhatsApp gitu, supaya kalau di WhatsApp kita tinggal buka saja. Oh gitu, oke, siap, baik. Notifnya ada, iya. Berarti nanti kalau sudah mereka registrasi, sudah oke semua, klik registrasi, ada konfirmasi ke WA atau email yang sudah dia isi ya, Bu ya, sesuai dengan identitas ini ya. Iya, betul, Bu. Itu mungkin karena saya pelupa gitu, Bu ya. Oke, baik Bu Dida. Nah, kemudian setelah dia registrasi, dia melakukan login, Bu, seperti biasa kalau kita mengelola website pembelajaran ya. Kalau sudah registrasi, pasti nanti dia akan masuk ke dalam login ya. Nah, login ini juga sama, saya menggunakannya seperti lazimnya kalau kita masuk ke website pembelajaran, ada username, ada password gitu ya. Nah, ini ada lupa password. Nah, ini yang sering saya alami, ini lupa password. Kemudian ada fasilitas belum punya akun. Nah, ini bagi mereka yang mau login tetapi belum punya akun ya. Kemudian nanti ada unduh panduan. Nah, di unduh panduan pun nanti saya akan berikan tutorialnya secara video dan secara teks gitu ya. Jadi nanti ada video tutorial dan ada cara panduan secara teks. Kira-kira ada tambahan nggak, Bu, atau ada masukan dari login ini, Bu Dida? Cukup kayaknya, Bu. Saya setuju, Bu, karena sudah ada panduan itu, jadi supaya lebih mudah gitu digunakan. Sudah, Bu, cukup. Cukup ya, Bu ya. Setuju, Bu. Sebentar, ini kayaknya sudah saya record ya, Bu ya, maaf nih. Sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Jadi keder sendiri nih, nggak direkod apa belum gitu ya, Bu Ida ya. Nah, kemudian setelah login itu pendaftaran. Nah, setelah login ada pendaftaran. Nah, di dalam pendaftaran ini siswa bisa mendaftar ya sebagai siswa atau sebagai SEP atau sebagai instruktur tadi. Jadi di sini pilih kategori. Pertama ya. Kalau kita tadi kan di atas kan sudah ada statusnya ya, Bu ya, statusnya sebagai SEP atau ini. Nah, nanti ini kalau sudah dia menentukan statusnya sudah di awal di sini kan. Nah, pendaftaran ini pilih kategorinya. Saya mau Nusantara Food nih, atau mau tradisional food nih, atau mau beverage, atau mau snack, atau mau saya khusus ke bakery gitu ya. Nah, kategori kelasnya. Nah, kemudian setelah dia memilih kategori, di sini ada fitur lagi pemilihan jenis pembelajaran. Nah, jenis pembelajaran ini tadi ada kelas,
ada grup atau mandiri atau privat, dia memilih. Nah, kemudian setelah dia milih nanti ada fitur lagi, kita pilih instruktur atau SEP-nya. Nah, kalau kita sudah di situ instruktur atau SEP-nya itu ya ada fotonya, ada track record jam terbangnya dia, misalnya dia kompetensinya misalnya di apa namanya berapa kali dia punya event atau berapa kali dia punya sertifikat kompetensi atau dan lain-lain. Jadi nanti di instruktur atau SEP-nya itu juga selain dari biodata dan foto, nanti juga ada track record dari si instruktur atau SEP. Sehingga nanti ini, oh saya pilih SEP yang pengalaman dong, saya pilih instruktur yang sudah jam terbangnya tinggi gitu ya. Nah, di sini jadi bisa memilih sendiri gitu Bu ya? Ya, betul. Jadi saya sebagai siswa bisa memilih, oh saya mau memilih yang sudah tua, misalnya mungkin kalau udah tua suka apa namanya banyak sekali pengalaman, atau oh saya mau yang seperti apa, mau yang muda nih, makanannya pasti nanti makanan yang milenial misalnya ya. Nah setelah itu ada pemilihan jadwal belajar. Saya mau belajarnya mau pagi atau mau sore, siang ya, pagi atau siang. Nah, kalau pagi ditentukan di sini dari mulai jam 8 sampai jam 12, nanti tinggal ada berapa sesi gitu ya ininya. Nah, kemudian pembelajaran memang 2 jam ya Bu ya. Kemudian nanti yang di siangnya nanti kita mulai dari jam 2. Nah, untuk pilih sertifikasi, setelah itu pemilihan jadwal belajar sudah, kemudian pilih apakah kita mau sertifikasi atau tidak. Kalau mau sertifikasi, otomatis si siswa itu harus bayar. Tapi kalau enggak, ya mereka langsung ke pembelajarannya ya. Tinggal apa namanya, dia pilih jadwal langsung ke belajarnya gitu. Tapi kalau dia mau sertifikasi, lah mau nggak mau dia harus pilih sertifikasi. Nah, kalau sudah dia pilih ini sertifikasi, mau tidak mau dia harus pilih jadwalnya. Saya jadwalnya, tempatnya, dan ujiannya kapan ya gitu. Di situ pilih jadwal, tempat, dan waktu ujian. Nah, kalau sudah pilih ini, kemudian si siswa pembayaran. Nah, kemudian dari adminnya sendiri nanti validasi dan persetujuan pembayaran. Jadi admin melakukan validasi dan persetujuan pembayaran. Kemudian nanti ada fitur namanya perubahan status pendaftaran, Bu. Jadi bagi siswa yang sudah memilih sertifikasi, tetapi 2 kali 24 jam dia tidak melakukan pembayaran, maka statusnya akan berubah menjadi siswa dan bukan sertifikasi lagi ya. Nah, kemudian kalau dia mau sertifikasi lagi ya dia harus klik atau dia harus pilih lagi sertifikasi. Jadi batas pembayarannya ada batasnya, ada timernya 2 kali 24 jam. Nah, kemudian buat kelas. Nah, buat kelas ini tujuannya adalah nanti apa namanya untuk membuat kelas bagi mereka SEP atau bagi instruktur yang memang dia sudah penuh, banyak yang memilih nih SEP Dida nih, udah banyak yang memilih, akhirnya ya harus mau nggak mau si admin membuka kelas lagi sesuai dengan apa waktu dan ini yang berbeda. Nah, kemudian dari fitur yang sudah ada ini, kira-kira ada tambahan nggak Bu Dida? Ini ada 10 fitur, ini banyak banget ini ya. Di pendaftaran ini. Ada 10 fitur. Berarti Bu, tadi untuk di pendaftaran ini, kalaupun dia misalkan memilih mulai dari kategori sampai dengan pemilihan jadwal belajar, dia harus menentukan apakah dia mau ujian, mendapatkan sertifikat atau tidak saat pendaftaran itu ya Bu ya? Iya, betul. Kalau tidak memilih, berarti dia masuknya ke kelas biasa gitu? Iya, betul. Tanpa harus melakukan pembayaran? Betul. Jadi kalau dia tidak melakukan sertifikasi, berarti dia kan tidak berbayar ya Bu ya. Maka dia masuk ke kelas yang biasa saja, yang apa namanya secara umum, kelas secara umum ya. Tapi kalau dia sertifikasi kan nanti
selain daripada dia harus ikut ujian dan dia mendapatkan sertifikat, dia juga bisa memilih kelas untuk yang kelas privat. Ya. Nah, Tapi itu. kalau misalkan dia berubah pikiran, Bu, misalkan saya sudah daftar nih, tapi saya tidak memilih sertifikasi atau tidak melakukan pembayaran, apakah nanti di tengah perjalanan atau di akhir kelas saya boleh melakukan pembayaran itu? Boleh nggak, Bu? Jadi nanti kalau misalnya di perjalanan kok berubah keinginan atau berubah ini ya Bu ya, dari awalnya mau biasa saja tanpa ini sertifikasi, nanti ada fasilitas dia tadi masuk ke menu sertifikasi, kemudian dia aktif sertifikasi. Begitu juga kalau Iya. sudah memilih sertifikasi, tetapi kok nggak dibayar-bayar, kok nggak ngikutin-ngikutin lagi, ya berarti otomatis dia tidak bisa mendapatkan apa namanya waktu ujian dan sertifikasi tadi. Dia statusnya akan berubah, ya karena di sini ada perubahan status sehingga statusnya menjadi siswa biasa yang tanpa sertifikasi. Oh, iya, oke, baik Bu, paham Bu. Setuju Bu, karena kan terkadang kita kalau memilih itu kan suka ya udah ntar dulu deh, lihat dulu gitu kan, karena seperti itu Bu ya. Tapi kalau di menu ini sudah saat di perjalanan kita ingin beralih ke sertifikasi atau misalkan yang lebih profesional lagi, itu sudah bisa memilih gitu, di fitur itu sudah ada. Setuju Bu? Setuju ya Bu ya, dari pendaftaran ini sudah lengkap ya Bu ya? Sudah Bu, sudah lengkap ya. Nah, kemudian di sini kalau sudah semua ada pendaftaran dilakukan, maka praktek Bu. Nah, karena ini online ya Bu ya, nanti pasti akan bertanya gimana ya online bisa prakteknya bagaimana gitu ya. Nah, untuk praktek di sini, belajar memasak ini memang pertama yang dilakukan adalah memilih resep. Nah, pemilihan resep ini nanti si siswa memilih resep resep apa nih? Ya, contoh misalnya Nusantara Food. Nusantara Food tuh banyak banget. Ya, Nusantara pilihannya awalnya misalnya Nusantara Food. Itu ada apa namanya masakan Padang, masakan Sunda, masakan apa namanya Sumatera misalnya ya. Atau makanan apa ini macam-macam kan. Nah, pemilihan resep. Nah, di dalam pemilihan resep ini nanti ada setelah kita memilih resep di situ ada bahannya. Jadi resep nasi Padang, bahan yang harus disiapkan itu apa saja, ya. Nah, kemudian setelah bahan yang disiapkan apa saja ada di situ, kemudian di bawahnya adalah peralatan yang akan digunakan. Jadi nggak mungkin dong kita bikin risoles pakainya wajan gitu ya. Nah, itu apa namanya ada keterangan peralatan yang akan digunakan ya Bu ya. Jadi itu include di dalam pemilihan resep tadi. Pemilihan resep, resepnya apa? Oh, resepnya adalah gudeg Jogja. Nah, gudeg Jogja, resepnya apa saja, nanti bahannya apa saja, kemudian alat yang mendukung untuk membuat gudeg Jogja itu apa gitu. Jadi sudah include di dalam sepaket Bu ya. Ya, sepaket dengan pemilihan resep Bu. Oh, yes. Kenapa saya buat satu paket di sini supaya tidak banyak pilihan. Jadi kita selagi itu memilih resep, nah itu di situ sudah ada lengkap semua gitu. Nah kemudian setelah itu demo ya Bu ya, demo dan praktek memasak. Nah bagaimana kalau dilakukannya adalah online di rumah masing-masing. Nah nanti si narasumber atau si chefnya atau instrukturnya mereka bisa mendemokan dan mempraktekkan secara live. Nah, kemudian si siswanya akan mempraktekkan di rumah. Ya, walaupun sebenarnya praktek memasak itu berbeda dengan teori ya. Kadang-kadang teorinya kayak gampang banget nih, videonya gampang, ternyata jadinya bantat misalnya, bikin kue misalnya ya. Nah, di demo dan praktek memasak ini si siswa bisa mempraktekkan di rumah masing-masing, kemudian hasil masakannya ini nanti bisa dia memanggil orang lain untuk melakukan uji coba atau tester ya. Jadi dia manggil orang lain untuk tester, kemudian orang lain itu akan memberikan komentar gitu ya.
Nah, hasil masakan tersebut beserta testernya tadi bisa di-upload ya, nanti ada fasilitas upload apa namanya, hasil memasak tadi, atau dia bisa dimasukkan ke dalam media medsosnya si siswa tadi ya, untuk penilaian. Nanti ada link-linknya ya Bu ya. Nah, kemudian di sini ada umpan balik. Umpan balik ini ulasan atau tanggapan hasil dari memasak si siswa tadi, bisa berupa foto dan video. Kemudian nanti tampilan hasil masakan dan hasil uji coba yang sudah dilakukan dengan orang lain tadi, entah tetangga atau siapa gitu ya. Cicipin dong masakanku, kayak apa rasanya gitu kan. Nah, nanti di situ. Nah, kemudian pembuatan laporan pembelajaran ini pasti karena ini apa namanya, dilakukan untuk memastikan si instruktur atau chef ini benar-benar sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan jadwal ya. Nah, dari praktek memasak ini Bu ada 4 fitur. Kira-kira dari 4 fitur ini ada tambahan nggak Bu atau ada masukan nggak? Untuk ya fitur yang keempat Bu, untuk membuat laporan pembelajaran itu yang membuat laporannya instrukturnya atau pesertanya, siswanya, mahasiswanya Bu. Yang mana nih? Untuk yang fitur keempat, laporan pembelajaran. Laporan pembelajaran itu nanti apa namanya, dilakukan dua-duanya Bu. Kalau laporan pembelajaran untuk chef ya berarti si chef ini membuat laporan bahwa dia sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum ya. Nah, kalau yang siswa berarti dia membuat laporan pembelajaran apa namanya, ya nanti ada di dalam portofolio tentu saja ya, karena kan tadi dia coba, dia punya hasil memasak, kemudian di-upload gitu kan, di media sosialnya dia, nanti kita diberikan link. Nah, itu juga salah satu dia membuat laporan bahwa dia sudah praktek ya. Tetapi kalau di sini memang lebih fokus saya di sini adalah instruktur atau chef Bu. Instruktur atau chef. Kalau sudah, maksudnya kalau pembuatan laporannya sudah dari kedua pihaknya, kalau menurut saya sudah bagus Bu, karena kecuali misalkan salah satunya. Kalau misalkan instrukturnya saja yang membuat laporan, kan berarti apa namanya, kita nggak tahu nih apakah si pesertanya sudah puas atau tidak, karena kan kepuasannya itu dilihat dari laporan dari peserta juga itu Bu. Tapi kalau dua-duanya sudah ada, sudah bagus Bu, sudah setuju saya. Oke. Tidak ada tambahan Bu. Oke ya Bu ya, setuju ya. Kita masuk diskusi Bu. Diskusi, kalau diskusi memang hanya ada 2 ya Bu ya. Saya memilih topik yang saya minati, setelah itu ya saya melakukan diskusi gitu ya. Jadi ada 2, pilih topik, kemudian kita langsung masuk ke dalam forum diskusi gitu. Kira-kira ada tambahan nggak Bu yang diskusi ini? Yang diskusi ini hanya 2 fitur. Oke, cukup kayaknya Bu kalau diskusi kan sebetulnya kalau di diskusi itu lebih apa namanya, lebih banyak saat diskusinya gitu ya. Oke, baik. Berarti nanti disimpan dalam aplikasi itu berupa chat ya atau berupa ini Bu? Untuk diskusi di sini karena ada forumnya, maka dia bisa langsung diskusi ya melalui forum itu. Ya, berarti nanti chat atau ini tetapi di dalam satu forum ya. Namanya forum diskusi. Iya. Setuju Bu, sepakat ya udah. Oke, baik Bu Dida, saya lanjutkan untuk ujian dan sertifikasi ya Bu ya. Nah, ujian dan sertifikasi ini memang dipilih bagi mereka yang memang ingin sertifikasi gitu. Nah, di dalam ujian dan sertifikasi saya ada 3 fitur ya, yang seperti biasa dari fitur-fitur yang ada di website apa namanya pembelajaran gitu ya. Ya, pertama adalah pelaksanaan ujian,
penilaian dan laporan gitu ya secara umum sama. Jadi nanti ada pelaksanaan ujiannya sesuai dengan tadi di atas itu tadi dia pilih jadwalnya, tempatnya gitu kan, waktunya gitu. Kemudian hasil penilaian. Nah, hasil penilaian kemudian pembuatan laporan hasil ujian ini dilakukan oleh SEP ya. Dari 3 ini kira-kira ada masukan Bu Dida? Kalau untuk di menu ini kayaknya udah deh Bu, karena di situ sudah ada hasil, sudah ada pelaksanaan, sudah ada hasilnya juga, bahkan ada laporannya juga. Cukup Bu. Cukup ya Bu ya. Oke baik Bu Dida, terima kasih. Nah kemudian evaluasi Bu, terakhir ini. Nah evaluasi ini yang pertama ada pembuatan portofolio, kemudian nanti ada, jadi nanti evaluasi ini kita bisa lihat dari portofolio si siswa tadi Bu. Sudah berhasil belum ya si pembelajaran ini, si SEP ini saat melakukan pembelajaran merasa puas atau tidak ya siswanya ya, dan seterusnya ya. Jadi evaluasi ini saya ada pembuatan portofolio yang tadi siswa dari hasil pembelajaran siswa, kemudian berbagi portofolio hasil belajar memasak di media sosial. Jadi si siswa juga nanti portofolionya bisa di-share ke media sosial. Kemudian pemberian respon melalui umpan balik. Jadi nanti si siswa bisa memberikan respon umpan balik kuesioner. Jadi kalau siswa sudah mengisi kuesioner tadi di atas, maka nanti akan ada respon. Kenapa misalnya si siswa itu tidak puas nih, nah nanti ada respon. Kenapa mereka tidak puas? Ada apa di situ? Kekurangannya di mana gitu ya? Jadi nanti pemberian respon melalui umpan balik kuesioner. Kita akan ada feedback hasil kuesionernya itu, Bu Dida kalau ternyata kuesionernya kok isinya misalnya tidak puas, merasa tidak Nah, nanti kita ada feedbacknya Bu, responnya ya. Kemudian pemberian respon melalui testimoni, ini juga sama. Testimoni, siswa bisa melakukan testimoni melalui video ya, ataupun melalui teks, sehingga ini juga bisa menjadi penilaian dari kualitas pembelajaran dari masing-masing SEP atau instruktur sebenarnya. Nah dari evaluasi ini Bu ada 4 evaluasi, kira-kira kurang apa ya Bu ya? Kira-kira harus dilengkapi apa ya? Ada itu nggak Bu, evaluasi ini sifatnya public kah atau private? Misalkan kalau misalkan saya memberikan umpan balik kurang bagus misalkan, apakah itu bisa, public ataukah dia private satu yang memberikan umpan balik itu saja, respon kurang baik itu saja? Jadi dengan admin misalkan hanya yang bisa dibaca. Oke, jadi nanti kalau untuk portofolio memang kita terbuka ya. Tapi nanti juga di dalam respon melalui umpan balik ini kita individu ya, privat ya Bu ya, private ya. Jadi dia kalau misalnya itu bagus sih mungkin no problem ya, tapi bagi mereka siswa yang umpan baliknya kurang, feedbacknya kurang bagus, ya nanti kan akan terlihat dan oleh semua orang ya secara publik, ya nanti akan terlihat juga nanti pembelajaran di sini kurang bagus gitu. Jadi memang ada di atas tadi ada kelola umpan balik. Nah, tujuan kelola umpan balik itu adalah nanti bisa menyaring mana-mana yang bisa disampaikan ke publik dan mana-mana yang cukup untuk si peserta saja secara private gitu. Ya Bu, lebih baik begitu disaring terlebih dahulu supaya nanti ada private dan publiknya, supaya nanti yang baik-baiknya saja kita publikasikan. Ya, betul Bu. Nanti supaya si siswanya itu juga tidak merasa malu kalau dia ngasih komennya jelek, kemudian kita publik, kita publish secara umum, juga kasihan juga siswanya ya. Yang awalnya kadang lebih itu Bu, kalau misalkan seperti itu, kalau di publik semua justru kadang malah udahlah nggak usah ngasih respon misalkan, atau nggak usah ngasih tanggapan,
Jadi karena dia malu lah di-publish, nah seperti itu gitu. Jadi lebih baik di-publish dan di-private itu memang ada harus disaring. Oke, baik Bu. Jadi memang kita nanti ada penyaringan untuk testimoni, untuk feedback dari atau respon dari umpan balik kuesioner juga kita ada penyaringan terlebih dahulu ya, karena ini menyangkut dari privasi seseorang. Kadang seseorang betul, tuh pengennya kalau ada sesuatu cukup dia saja yang tahu, atau mungkin dia pengennya apa-apa serba di-share di publik gitu kan, karena karakter orang kan beda-beda ya. Iya, Bu. Nah, oke, baik Bu Dida, ini sudah sampai ke evaluasi, berarti sudah selesai. Yang tadi mungkin Ibu bisa resume dari ini Bu, intinya apa ya Bu ya, supaya saya nanti bisa ini, intinya setuju atau bagaimana? Saya memberikan kesimpulan gitu Bu ya. Ya, oke. Oke, baik Bu. Terima kasih sebelumnya Bu Win karena sudah mempercayakan saya untuk wawancara ini, karena saya rasa untuk hal seperti ini memang perlu ya Bu ya, apalagi kalau kita membuat suatu aplikasi misalkan sistem yang memang nantinya dimanfaatkan dan berguna untuk masyarakat, ataupun kalau memang tujuan Bu Win ini untuk komunitas misalkan. Ini sangat bagus sekali Bu, apalagi nanti kalau memang sudah sudah dibuat, sudah diimplementasikan, itu akan ada pengembangan, perbaikan lagi. Itu saya rasa ini sangat bagus banget, Bu. Karena pecinta makanan itu bukan hanya saya saja. Kayaknya semua butuh makan ya Bu ya. Betul Bu, gitu kan. Apalagi sekarang ada wisata kuliner ya Bu ya. Betul Bu, apalagi sekarang kan kita tidak tahu juga ya, karena kita orang awam terhadap makanan, misalkan mungkin melalui aplikasi ini kita bisa tahu, oh makanan yang enak disatukan dan tidak boleh, itu kan makanan juga kan ada yang baik kalau disatukan, ada yang tidak baik, bahkan menjadi penyakit misalkan kalau disatukan. Saya rasa melalui aplikasi ini mungkin ini bisa membantu sedikit banyak bagi kita semua Bu, khususnya bagi komunitas ini. Oke, baik Bu Dida, terima kasih ini masukannya, terima kasih tanggapannya, dan terima kasih juga sudah mau saya wawancarai sampai selesai. Sama-sama Bu. Sekali lagi ya, saya terima kasih sekali ya. Oke, mungkin saya bisa closing ya Bu ya. Bisa closing ya Bu. Silakan Bu ya. Sebelumnya Assalamualaikum, saya tutup. Oke. Waalaikumsalam. Saya close, bentar Bu. Saya close ya Bu ya, saya ini ya. Sampai jumpa ya Bu ya, sampai jumpa. Nanti ya, Bu, sampai ada jumpa lagi. Acara. Besok ikut ke Bali nggak Bu Dida? Enggak Bu. Tapi ada Bali besok. Oh iya, ke Bali ya, betul. Jalan-jalan nih. Enggak Bu, saya enggak. Oke. Yuk, makasih Bu Dida. Yuk, sampai ketemu lagi di acara Aptikom ya Bu ya. Ya, siap Bu. Ya, sehat selalu Bu. Ya, yuk. Waalaikumsalam.